selamat malam. Beberapa hari ini kita dihebohkan dengan munculnya kasus yang diduga sebagai pelecehan seksual dilakukan oleh oknum mahasiswa. Ngakunya sih begitu ya dari berita-berita yang tersebar luas, yang kemudian katanya sedang melakukan riset bungkus-membungkus. Headline berita belakangan ini banyak yang menuliskan tentang fetish, semacam kelainan seksual yang diduga diderita oleh oknum mahasiswa ini. Sebelum kita lanjut, dukung kami ya untuk terus berkarya dan menghadirkan informasi-informasi yang menarik terkait dengan fenomena keseharian dari sudut pandang psikologis. Kamu bisa loh membantu kami dengan cara mensubscribe, like, dan komen. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu bisa memantau updatean kami selalu. Selamat mendengarkan. Nah, malam ini kami tim Dapur Teman Ngobrolmu hadir dengan nuansa yang sedikit berbeda nih, di mana kami akan mengulas tentang fenomena-fenomena yang terjadi dari sudut pandang psikologis. Kamu penting untuk tahu berbagai macam bentuk dari penyimpangan seksual, bukan hanya si fetish yang kebetulan lagi viral aja saat ini, tetapi juga dalam bentuk lainnya, agar ketika dalam keseharian, kamu memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghadapi berbagai hal atau kemungkinan-kemungkinan jika kamu mengalami langsung, melihat, atau mengetahui ada orang-orang di sekitarmu, atau mungkin bahkan kamu sendiri yang mengalami pengalaman tersebut. Tujuannya agar kamu tidak terjebak pada situasi yang kamu tidak seharusnya berada di sana. Pembahasan tentang seksual seperti ini memang cenderung masih tabu di budaya kita, apalagi untuk membicarakannya secara terbuka seperti yang kita lakukan saat ini. Tapi faktanya, seiring berkembangnya zaman, justru permasalahan-permasalahan inilah yang seringkali muncul, dan tahu-taunya sudah muncul dalam kondisi yang sangat parah dan merusak tatanan moral, adat istiadat, dan bahkan agama. Sebenarnya sih, laju perkembangan zaman saat ini bisa dikatakan ikut memperparah keadaan generasi kita. Ya nggak sih? Karena kekurangsiapan kita untuk menghadapi hal-hal yang semacam ini. Akhirnya banyak sekali penyalahgunaan yang dilakukan akibat dari kecanggihan teknologi. Lama-lama emang berasa seremnya ya, karena kan kita nggak pernah tahu nih, apakah kita salah satu korban akibat kecanggihan itu, atau jangan-jangan kita juga ikut-ikutan sebagai perusak mental bagi orang lain di luar sana. Oke, ini kayaknya udah kepanjangan intro, jadi kita langsung masuk aja ke topik inti kita malam ini yuk. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, gangguan penyimpangan seksual atau kelainan seksual dalam psikologi itu disebut dengan paraphilic disorders atau gangguan parafilia. Teman-teman mesti menggarisbawahi ya bahwa kami di sini menggunakan istilah gangguan karena sifatnya sudah mengganggu fungsi kehidupannya sebagai manusia. Baik itu terkait dengan ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi akademik, pekerjaan, keluarga, atau tatanan sosial lainnya. Tapi teman-teman juga mesti tahu bahwa untuk kasus-kasus penyimpangan seksual ya, kita mesti mengakui bahwa memang ada sebagian orang yang memiliki kecenderungan kehidupan seksual yang berbeda dari orang pada umumnya gitu. Tetapi bedanya mungkin mereka masih bisa menjaga hal itu tetap berada di dalam ranah pribadinya sendiri, sehingga tidak sampai mengganggu bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi dalam kesehariannya gitu, baik itu terkait terkait dengan pekerjaan kayak atau akademiknya atau dalam keluarga atau tatanan sosial lainnya. Jadi semua itu tuh tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun ia memiliki orientasi yang memang cenderung berbeda gitu. Nah, jika kondisinya seperti itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa orang tersebut mengalami gangguan gitu. Ini jelas berbeda ya. Tidak bisa kita bilang kalau dia itu mengalami gangguan gitu.
Nah, kebetulan pada kasus ini, sikap atau perilaku yang ditampilkan oleh si pelaku itu memang cenderung membahayakan bagi orang lain ataupun sekitarnya. Dan ia pun diduga sudah tidak mampu mengatasi permasalahannya sendiri sehingga terus-terusan melakukan perbuatan yang meresahkan bagi orang lain. Nah, artinya di sini perilaku yang dimunculkan itu berpengaruh pada fungsi kehidupan sosialnya gitu. Nah, kadang pun ya orang yang mengalami gangguan seperti ini itu tidak menyadari bahwa ia sedang bermasalah atau perilaku yang ditampilkannya itu ya tidak seperti orang kebanyakan gitu, tidak senormal orang kebanyakan gitu. Selama ia mampu untuk menikmati apa yang ia lakukan dan tidak ada keluhan yang muncul juga dari orang lain tentang apa yang telah ia lakukan tersebut, maka mungkin saja ia menganggap bahwa apa yang ia lakukan itu ya normal aja sih sebenarnya. Dan bisa juga ia akan mengembangkan pemikiran bahwa di luar sana pun orang-orang juga memiliki perbedaan yang sama dengan dirinya gitu. Tapi ya itu fine-fine aja gitu, nggak ada masalah gitu. Bisa jadi pemikiran yang seperti ini yang muncul. Jadi ada semacam generalisasi cara berpikir yang salah di sini gitu. Atau mungkin ada yang menyadari bahwa yang dilakukannya itu salah, tetapi tetap melakukannya karena ada alasan tertentu yang melatar belakangi, sehingga membuatnya tidak bisa lepas dari dorongan untuk terus melakukannya secara terus-menerus gitu. Karena hal ini, maka jenis gangguan penyimpangan seksual yang berada di dalam kategori parafilia ini berpotensi untuk menimbulkan konsekuensi-konsekuensi negatif yang mengarah pada perilaku kriminalitas. Yap, pembahasan kita malam ini agak berat dan cukup serius. Baiknya kami menyarankan Sobat TN untuk menyiapkan cemilan sambil mendengarkan kami dan biar agak sedikit bisa lebih santai gitu. Oke, kita lanjut ya. Ada beberapa macam jenis dari penyimpangan seksual yang berada dalam kategori parafilia. Kami sudah merangkumnya berdasarkan pada buku besar yang biasa menjadi panduan kami dalam menjalankan profesi. Jadi kita akan bahas ya satu persatu. Oke, kita mulai dari perilaku yang pertama. Perilaku yang pertama ini ya perilaku yang memang cukup sering terjadi di sekitar kita. Ini adalah perilaku yang suka mengintip atau menonton orang lain ketika berada di ruang pribadinya. Misal ketika berada di kamar mandi. Atau contoh yang lebih konkretnya itu adalah suka mengintip orang lain lagi mandi gitu. Itu contoh yang lebih konkret. Atau bisa juga dengan perilaku mengintip orang lain yang sedang berhubungan seksual. Nah, perilaku ini itu ada istilahnya. Istilahnya itu disebut dengan voyeuristik. Tapi mesti digarisbawahi ya, mengintip orang lain yang sedang berhubungan seksual ini kan memang hampir mirip konsepnya dengan menonton ya, menonton orang lain. Tetapi menontonnya di sini tuh ada media, artinya tidak berinteraksi secara langsung. Ada media yang membatasi, misal juga bisa melalui video atau melalui gambar, dan itu memang dilakukan secara sengaja. Dan hal itu terjadi pada saat ini gitu loh, terjadi pada saat ini. Nah, ini itu tidak termasuk ya perilaku menonton film porno. Tentu hal ini berbeda dan beda kasus dan juga beda penjelasannya. Menonton di sini itu berlangsung, keadaannya sedang berlangsung gitu loh, keadaannya sedang berlangsung dan dia menonton. Jadi ada medianya yang ada medianya gitu loh yang yang digunakan. Misal tadi seperti lewat video atau lewat gambar. Nah, jika kita kaitkan gitu dengan dengan kasus yang dilakukan oleh pelaku G di atas, ya bisa jadi ada kemungkinan ia pun mengalami voyeuristik karena sebagaimana yang kita tahu
si pelaku ini juga memberikan instruksi gitu loh kepada si korban, dan dia kan tidak berada langsung di sana, tetapi ia memberikan instruksi dan kemudian meminta si korban untuk merekam atau juga memfoto, dan kemudian hasil rekaman dan foto itu dikirimkan kepada ke si pelaku, yang kemudian dinilainya ini udah benar apa belum gitu. Jadi memang ada kemungkinan si pelaku G ini mengalami voyeuristik, tapi ya harus digarisbawahi lagi bahwa tentu ini baru sekedar kemungkinan dan hanya sebatas dugaan. Untuk lebih jelasnya, tentu harus melewati serangkaian pemeriksaan lanjutan dan juga lebih mendalam yang dilakukan oleh ahlinya, bisa jadi oleh psikolog klinis ataupun oleh psikiater gitu. Nah, perilaku yang kedua ini adalah perilaku mengekspos dengan sengaja alat kelaminnya pada orang lain, atau dengan kata lain memamerkan dengan sengaja alat kelaminnya kepada orang lain. Ini sering banget terjadi ya, apalagi di jalanan. Dan belakangan ini kasus-kasus yang berkaitan dengan ini memang banyak sekali yang muncul, dengan targetnya itu para remaja biasanya. Para remaja, tapi tidak menutup kemungkinan pun orang dewasa pun juga banyak yang menjadi korban dari perilaku ini gitu. Tujuannya di sini adalah untuk mendapatkan respon ketakutan sehingga si pelaku bisa mencapai kepuasan seksual ketika si korban misal lari terbirit-birit atau berteriak ketakutan atau respon lainnya yang bisa menggambarkan ketakutannya itu. Nah, ini disebut dengan eksibisionis. Jenis parafilia ini seperti tadi yang sudah kita jelaskan, kita sebutkan di awal, bahwa jenis ini memang banyak terjadi di sekitar kita. Kadang tidak terduga ya, dalam kondisi yang santai kita tiba-tiba bertemu dengan orang yang tiba-tiba memamerkan alat kelaminnya. Ya jelas ini akan membuat shock, dan wajar saja jika para korbannya itu banyak yang mengalami trauma setelah kejadian ini gitu. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga. Perilaku yang ketiga ini adalah perilaku menggosok-gosokkan alat kelamin kepada orang lain tanpa adanya persetujuan atau izin dari orang tersebut. Biasanya hal ini banyak terjadi di tempat-tempat umum, seperti di dalam bus, kereta api, atau bahkan mall. Pokoknya tempat yang rawan untuk berdesak-desakan dan kondisinya lagi ramai. Biasanya sih, kenapa si pelaku memilih tempat yang ramai untuk menjalankan aksinya? Alasannya itu sederhana, karena mereka butuh space gitu loh, biar nanti ketika mereka melakukan hal itu, kemudian ketahuan, mereka bisa melarikan diri dengan cepat dan membaur gitu dengan banyaknya orang, sehingga nggak ketahuan siapa sih sebenarnya pelakunya gitu. Tujuannya hanya itu. Tapi teman-teman tahu nggak sih, mereka ini memiliki fantasi yang lumayan ekstrim, apalagi ketika berada di tempat umum, membayangkan sudah melakukan hubungan seksual, kemudian berusaha menyalurkannya dengan menggosok-gosokkan alat kelamin, misal ke paha atau pantat wanita. Ini kan kondisinya memang sangat serem ya. Kadang pun mungkin karena kita nggak ngeh, kadang juga nggak sadar gitu loh, bahwa ada orang yang berusaha melecehkan kita gitu. Kadang seperti itu gitu. Dan ya sesuai dengan apa yang teman-teman pikirkan, pelakunya ini memang pada umumnya adalah laki-laki. Agak mirip sih sebenarnya dengan eksibisionis, tapi jelas ini bukan eksibisionis. Perilaku penyimpangan ini disebut dengan, ada istilahnya itu adalah voyeuristik, dan pelakunya itu disebut dengan voyeur. Kondisi ini juga sering terjadi ya, apalagi di jam-jam sibuk. Nah, jelas kami menyarankan teman-teman untuk tetap waspada ketika berada di tempat-tempat umum, kondisinya sedang ramai dan berdesak-desakan. Saran kami, pilihlah untuk berdiri di tempat yang banyak wanitanya, atau jika memang memiliki jalur khusus wanita, usahakan untuk mengikuti jalur itu meskipun ramai. Dan jika kamu mengalami kondisi yang tidak menyenangkan ini ketika berada di tempat-tempat umum ya maksudnya, please kamu segeralah melapor ke petugas yang sedang berjaga. Tujuannya adalah demi untuk keadilan bagi dirimu sendiri tentunya, dan juga untuk menjaga dirimu agar tetap
sehat mental gitu loh. Jadi ini memang harus diselesaikan agar kamu tuh bisa berdamai gitu dengan apa yang terjadi pada saat itu dan tidak tersangkut paut gitu loh dengan masa depanmu nanti. Dan tentu saja agar tidak ada korban lainnya. Dan apabila kamu di masa lalu pernah mengalaminya dan saat ini masih dihantui oleh pengalaman tersebut, sehingga mungkin membuat kamu merasa ketakutan. Ketakutannya itu ketakutan yang tidak masuk akal ya pada tempat-tempat tertentu atau membuat kamu cemas dan segala macam. Cobalah untuk bicara pada orang terdekatmu. Jika kamu merasa kurang yakin untuk bicara pada orang terdekatmu atau kamu merasa kurang nyaman, kamu bisa datang langsung kepada ahlinya. Carilah bantuan pada ahlinya, yaitu pada psikolog klinis atau pada psikiater ya. Jadi diammu itu bisa saja membahayakan kondisi dirimu gitu. Jadi pilihlah untuk berbicara meskipun itu sulit, tapi beranikan dirimu untuk berbicara. Oke, kita lanjut ya yang keempat. Yang keempat ini berkaitan dengan penyimpangan seksual saat melakukan hubungan, di mana kepuasan seksual dan orgasmenya itu bisa dicapai dengan menyakiti pasangan, seperti memukul atau melecehkannya. Penyimpangan seksual semacam ini membayangkannya saja tuh sudah serem gitu, karena memiliki resiko tinggi membahayakan, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi pasangan. Nah, penyimpangan ini disebut dengan masokis. Nah, masokis ini memang yang ditargetkan itu adalah bagaimana seseorang itu merasa tersakiti secara emosional gitu. Emang memberikan tekanan secara emosional gitu. Jadi kepuasannya itu berada di sana. Biasanya yang melakukan masokis ini adalah pasangan yang memang senang dengan jenis hubungan yang seperti ini. Kalau bagi sobat TN yang senang menonton film-film luar negeri, sebenarnya ada cukup banyak sih film-film luar negeri yang mengangkat permasalahan ini untuk difilmkan gitu. Contohnya mungkin yang lebih tepatnya itu adalah 50 Shades of Grey, yang bisa dibilang ya cukup menggambarkan lah bagaimana kehidupan seorang masokis. Meskipun sebenarnya dalam penggambaran ini lebih mengarah ke BDSM sebenarnya gitu, lebih mengarah, tapi ada masokisnya juga di dalam. Tetapi kami tidak menganjurkan ya teman-teman di bawah umur untuk menonton film yang semacam ini. Pastikan kamu cukup dewasa untuk menonton film ini gitu. Oke, kita lanjut untuk yang kelima. Kelima ini temannya masokis, yaitu sadistik, yang merupakan kelainan seksual di mana seseorang mengalami kepuasan seksual ketika menyakiti pasangannya baik secara fisik maupun psikis. Nah, sadistik ini tingkatannya emang jauh lebih serem daripada masokis gitu, karena biasanya ini akan berbekas secara fisik, ada bekasnya secara fisik gitu, dan tidak hanya psikis. Jadi dua-duanya itu akan terpengaruh biasanya fisik dan psikis kalau di dalam sadistik ya. Nah, kalau misalnya kita tarik ke kasus G di atas, ada kemungkinan sebenarnya ia juga merupakan seorang pelaku baik itu masokis maupun sadistik, karena jelas sekali hal-hal yang membahayakan tersebut yang membuatnya merasa puas. Contoh seperti membungkus korbannya dengan cara mata dan mulut dilakban, serta tubuh lainnya kecuali hidung ya, agar mereka tetap bisa bernafas tentunya. Kemudian menunggu munculnya reaksi psikis yang berpotensi memunculkan trauma mendalam bagi korban yang mengalaminya. Selain itu, dia juga memunculkan indikasi untuk berperan secara dominan dan mengarahkan korbannya dalam beradegan yang ia inginkan, yang bisa saja dilakukan secara berulang-ulang. Dan dari salah satu cerita kan memang hal ini kan terjadi, diminta untuk berulang-ulang melakukannya selama 3 jam. Kebayang gak sih kayak gimana rasanya terbungkus seperti itu selama 3 jam, gimana sakitnya gitu. Jadi wajar sebenarnya kalau kejadian ini tuh menimbulkan trauma pada si korban gitu. Tetapi hal ini pula yang kemudian memunculkan indikasi G juga cenderung mengalami kelainan masokis dan sadistik, tetapi tentu harus digarisbawahi lagi bahwa ini baru sebatas dugaan dan kemungkinan dilihat dari
perilaku yang dimunculkan gitu. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tentu untuk membuktikannya itu dibutuhkan pemeriksaan lanjutan dan juga yang jauh lebih mendalam yang dilakukan oleh ahlinya, yaitu tadi psikolog klinis atau psikiater, untuk melihat lebih dalam ya seperti apa sebenarnya kondisi dari si G ini. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya ini mungkin kalian sudah sering dengar nih nama ini, sudah familiar. Karena sudah sering dibahas, sudah sering juga disebut di mana-mana. Jadi untuk jenis penyimpangan seksual yang keenam adalah pedofilia, atau pelakunya disebut juga dengan pedofil. Nah, seorang pedofil ini bisa mendapatkan kepuasan seksual dengan menggunakan anak di bawah umur atau anak kecil sebagai objek. Kategori anak kecil yang dimaksud di sini adalah jika si anak berusia di bawah 14 tahun dan pelakunya adalah orang dewasa yang minimal berusia 16 tahun. Nah, untuk kasusnya pedofilia sendiri, untuk di Indonesia aja deh, kalian pasti udah tahu bahwa kasus ini tuh banyak banget dan kalian pasti sudah sering dengar beritanya di TV, di media online. Dan lebih mirisnya lagi bahwa kasus-kasus pedofilia ini banyak memakan korban. Jadi tidak sedikit anak-anak kecil yang terbunuh karena para pedofilia ini. Tapi tentu tidak semua kasus kekerasan seksual pada anak bisa dikaitkan dengan pedofilia. Karena mungkin bisa aja ada faktor lain yang melatar belakanginya. Misalnya, masalah kejiwaan lainnya seperti gangguan mood atau suasana hati, depresi parah, kecemasan, atau penyalahgunaan zat. Dan bisa juga karena faktor psikososial lainnya. Nah, untuk yang ketujuh, ada penyimpangan seksual di mana seseorang bisa mendapatkan kepuasan dengan menggunakan objek-objek tertentu atau benda mati atau bagian-bagian tubuh tertentu yang bukan termasuk area seksual, seperti tangan, kaki, dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan fetish. Seperti pada kasus G, di mana dia diduga mendapatkan kepuasan seksual melalui proses bungkus-membungkus menggunakan kain jari. Nah, seseorang dengan gangguan fetish ini memiliki ketergantungan yang terus-menerus dan berulang pada objek-objek tidak hidup, seperti pakaian dalam mungkin yang sering terjadi, sepatu, mobil, dan lainnya. Jadi, bagi kamu yang pakaian dalamnya sering hilang ketika dijemur, hati-hati deh, mungkin di sekitarmu ada pelaku fetish. Sebaiknya sih kalau kamu mau menjemur pakaian-pakaian pribadi seperti itu di tempat tertutup aja, agar potensi diambil untuk keperluan yang tidak sehat seperti ini bisa dihindari. Karena ada beberapa juga nih yang suka iseng. Mereka akan mengembalikan setelah puas menggunakan dan di mana kondisinya pakaian dalam tersebut mungkin sudah tidak layak lagi untuk kita gunakan. Layak nggak layak di sini bukan berbicara tentang bentuk atau fisiknya yang rusak ya, tapi ya kita nggak pernah tahu aja pakaian dalam tersebut sudah terkontaminasi oleh apa. Misal nih mungkin aja pelaku fetish ini adalah orang dengan penyakit kulit. Setelah pakaian dalam itu digunakan dan dikembalikan, kita nggak tahu apakah pakaian dalam itu membawa bakteri atau virus penyakit kulit dari si pelaku. Nah, jadi lebih baik waspada daripada tanpa sadar kita menjadi korban untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, yang terakhir, yang ke-8 adalah penyimpangan seksual di mana seseorang akan mendapatkan kepuasan seksual dan menaikkan gairahnya dengan memakai pakaian lawan jenis. Biasanya akan muncul dorongan dan fantasi seks yang intens hanya ketika dia memakai pakaian lawan jenis. Misalnya seorang laki-laki yang menggunakan pakaian perempuan, tapi sebenarnya dalam dirinya dia masih merasa sebagai seorang laki-laki. Nah, kondisi ini disebut dengan transvestik. Transvestik ini berbeda dengan mereka yang mengalami masalah identitas gender seperti waria. Seseorang yang mengalami transvestik memakai pakaian wanita biasanya bersifat episodik
artinya hanya di kondisi-kondisi tertentu dan tidak rutin. Nah, pelaku transvestik ini biasanya adalah orang-orang heteroseksual yang juga bisa menjalani kehidupan secara normal. Nah, itu tadi 8 kondisi parafilia yang sudah dijelaskan. Ingat, setiap pelaku parafilia memungkinkan untuk mengidap lebih dari satu kelainan. Seperti pada kasus G, ada indikasi ia memiliki kelainan Vedis, voyeurism, masochism, dan sadism. Tapi, hal ini tentu perlu asesmen lebih lanjut untuk membuktikannya, yang dilakukan oleh para ahli di bidang kejiwaan seperti psikolog dan psikiater. Ini baru sebatas dugaan. Tetap waspada, karena beberapa kondisi parafilia kadang terjadi di sekitar kita. Apalagi bagi mereka yang suka beraksi di tempat umum, yang suka mencuri pakaian dalam, atau yang suka mengintip. Banyak sekali kejadian-kejadian yang kadang tidak kita duga, malah kejadian. Maka, tak ada hal yang bisa kita lakukan selain berhati-hati dan selalu waspada. Jika kamu merasa perlu untuk bicara, kamu bisa menghubungi kami melalui DM Instagram, WhatsApp yang sudah ada di link bio Instagram dan fanpage Facebook kami, serta email. Kami selalu ada di sini untuk membantumu. Sekali lagi, kami ingin mengingatkan, diammu akan memperparah kondisimu sendiri. Beranikan dirimu untuk bicara agar kecemasan, ketakutan, atau bahkan trauma pada hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut bisa diatasi dan kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri serta masa lalumu. Semoga informasi ini bisa membantumu ya. Mohon maaf jika ada salah yang tidak kami sadari. Dan sampai jumpa di konten kami lainnya. Oh iya, jika kamu memiliki topik-topik tertentu yang ingin kami ulas di YouTube Teman Ngobrolmu, kamu bisa mengirimkan email ke teman.ngobrolmu@gmail.com atau chat kami via DM Instagram. Selamat malam. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya.